Assalamualaikum adik-adik. Kali ini akan kakak lanjutin nih ya untuk soal-soal penalaran. Nah, kali ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan rumus silogisme. Seperti apa sih rumus silogisme? Nah, seperti ini. Kalau ada sebuah premis atau kalimat yang bisa dinyatakan dengan jika P maka Q. Kemudian ada kalimat baru yang bunyinya adalah jika Q maka R. Nah, ini adalah bentuk silogisme. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah jika P maka R. Seperti itu ya adik-adik, diingat. Kalau premis 1 jika P maka Q, kemudian premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Kita lanjut ya ke soal-soalnya. Nah, ini kakak mulai dari soal lanjutan yang kemarin, yaitu dari nomor 22. Jika saya sakit, saya pergi ke dokter. Jika saya pergi ke dokter, maka saya diberi obat. Nah, dari kalimat tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Jika saya sakit, saya harus periksa ke dokter. B. Saya harus minum obat agar cepat sembuh. C. Jika saya sakit, maka saya diberi obat. D. Saya harus pergi ke dokter agar diberi obat. Yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C. Jika saya sakit, maka saya diberi obat. Nah, berikut nih pembahasannya. Jika saya sakit, saya pergi ke dokter. Ini kan kalimat pertama. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam jika P maka Q. Dengan P-nya adalah saya sakit dan Q-nya pergi ke dokter. Kemudian ada kalimat kedua, yaitu kita jadikan premis keduanya. Jika saya pergi ke dokter, maka saya diberi obat. Seperti itu ya. Nah, ini yang saya tandai sebagai warna merah ini adalah pernyataan Q. Bunyinya itu sama. Saya pergi ke dokter, ini ya. Di sini juga saya pergi ke dokter. Ini kan juga sama pernyataan Q. Maka saya diberi obat. Ini kita nyatakan sebagai pernyataan R. Nah, dari kedua kalimat tersebut, maka kesimpulannya adalah iya, jika P maka R. P adalah jika saya sakit dan R adalah saya diberi obat. Gitu, paham ya adik-adik? Oke, coba kita lanjutkan ya ke soal nomor 23. Jika adik terjatuh, adik merasa kesakitan. Setiap kali adik merasa kesakitan, adik selalu menangis. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Jika adik terjatuh, adik selalu menangis. B. Adik selalu menangis bila sakit. C. Jika adik menangis, berarti adik terjatuh. D. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang mana? Iya, yang A. Jika adik terjatuh, adik selalu menangis. Yuk, pahami kembali ya pembahasannya. Ini, jika adik terjatuh, adik merasa kesakitan. Ini kalimat pertama. Kita nyatakan sebagai premis jika P maka Q. Kemudian ada kalimat yang kedua. Setiap kali adik merasa kesakitan, adik selalu menangis. Nah, di sini merasa kesakitan ini kan Q. Nah, di sini juga adik merasa kesakitan, berarti ini adalah pernyataan Q. Sehingga adik selalu menangis ini menjadi pernyataan R. Nah, dari kedua kalimat berpremis tersebut, sehingga kesimpulannya adalah iya, jika adik terjatuh, maka adik selalu menangis. Jika P, maka R. Paham ya adik-adik? Lanjut lagi ke soal nomor 24. Jika saya rajin menabung, saya punya banyak uang. Jika saya memiliki banyak uang, maka saya bisa membeli sepatu baru. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Saya bisa membeli sepatu baru dengan uang tabungan pribadi. B. Jika uang saya banyak, saya pasti punya sepatu baru. C. Jika saya rajin menabung, saya bisa membeli sepatu baru. D. Saya bisa membeli sepatu baru karena saya rajin menabung. Yang mana? Iya, yang C. Jika saya rajin menabung, saya bisa membeli sepatu baru. Ya, nih lagi kita bahas. Jika saya rajin menabung, saya punya banyak uang. Nah, ini yang merah kita nyatakan sebagai Q dan ini yang P. Kemudian kalau saya punya banyak uang, ini kan Q. Maka saya bisa membeli sepatu baru. Ini adalah yang R. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika P, maka R. Jika saya rajin menabung, maka saya bisa membeli sepatu baru. Gampang banget ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25.
Jika masuk angin, perutku terasa kembung. Setiap perut terasa kembung, saya merasa mual. Dan jika merasa mual, maka saya pasti muntah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Jika masuk angin, saya merasa kembung, mual, dan muntah. B. Perut kembung, mual, dan muntah adalah tanda-tanda masuk angin. C. Jika perut saya mual karena masuk angin, maka saya muntah. Atau yang D. Jika masuk angin, saya pasti muntah. Ya? Iya, ini jawabannya yang D. Jika masuk angin, saya pasti muntah. Nah, berikut pembahasannya. Jika masuk angin, maka perutku terasa kembung. Ini kita nyatakan sebagai jika P, maka Q. Kemudian, setiap perut kembung, saya merasa mual. Ini perut kembung adalah Q ya. Jika Q, maka ini merasa mual, saya jadikan R. Jika Q, maka R. Ternyata masih ada lagi. Jika saya merasa mual, saya pasti muntah. Nah, ini tadi mual adalah R ya. Kemudian yang ini saya pasti muntah, saya nyatakan dalam bentuk S. Sehingga di sini jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, sehingga kesimpulan yang bisa diambil adalah iya, jika P maka S. Jika masuk angin maka saya pasti muntah. Gampang banget ya adik-adik? Nah, itulah 4 soal tentang penalaran yang bisa dinyatakan dalam silogisme. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan tetap semangat belajar. Semoga sukses UTBK.